Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk perkuliahan online. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi COPD atau PPOK. Nah, nanti akan ada tugas yang harus mahasiswa kerjakan, ditulis secara singkat di forum dan dijelaskan secara lengkap di upload di kantung tugas. Saya kasih waktu sekitar 1 pekan untuk mengumpulkan atau submit tugasnya. Untuk mata kuliah patofisiologi ini, karena kita khusus membahas atau mendalami tentang patofisiologinya, jadi saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar terkait pengertian, etiologi, tanda gejala, atau bahkan saya tidak akan menjelaskan tentang penata laksanaannya. Kita mulai saja untuk perkuliahannya. Apa itu COPD? COPD atau disebut dengan Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau disingkat dengan COPD itu sama juga disebut dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Nah, dari beberapa pengertian, PPOK atau COPD adalah merujuk pada sejumlah gangguan yang mempengaruhi pergerakan udara dari dan keluar paru. Nah, gangguan yang penting ini biasanya seperti bronkitis obstruktif, emfisema, dan asma bronkial. Jadi, kalau kita simpulkan di sini, orang yang mengalami asma atau orang yang mengalami bronkitis atau orang yang mengalami emfisema ini bisa mengarah ke PPOK. Nah, jadi pada awalnya penyakit primernya adalah mungkin asma atau mungkin penyakit awalnya adalah bronkitis atau penyakit awalnya adalah emfisema. Nanti bisa lama-kelamaan kalau kondisinya semakin memburuk bisa menyebabkan PPOK. Pengertian yang lain, PPOK atau COPD ini suatu kondisi di mana aliran udara pada paru tersumbat secara terus-menerus. Nah, proses penyakit ini adalah seringkali kombinasi dari 2 atau 3 kondisi. Ya, seperti bronkitis obstruksi kronik, ada emfisema, dan asma bronkial. Dengan suatu penyebab primer dan yang lain adalah komplikasi dari penyakit primer. Nah, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang bronkitis kronis ataupun emfisema atau asma karena kita fokus memang materinya tentang PPOK. Ya, tapi sedikit saya jelaskan terkait dengan bronkitis kronis. Ini gangguan klinis yang ditandai dengan pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus dan termanifestasikan dalam bentuk batuk kronis dan membentuk sputum selama 3 bulan dalam setahun. Nah, paling sedikit ini sekitar 2 tahun berturut-turut. Kalau emfisema ini perubahan anatomis parenkim paru yang ditandai pelebaran dinding alveolus, ductus alveolaris, dan destruksi dinding alveolar. Kalau asma, seperti yang kita tahu ya sudah familiar, ini suatu penyakit yang ditandai dengan reaksi yang meningkat dari trachea dan bronkus terhadap berbagai macam rangsangan ya dengan manifestasi berupa kesukaran bernafas yang disebabkan oleh penyempitan yang menyeluruh dari saluran nafas. Jadi maksudnya adalah terjadi sesak nafas ya. Ini yang terjadi karena adanya penyempitan atau spasme atau vasokonstriksi dari bronkus. Kita lanjutkan bagaimana etiologi dari PPOK atau COPD. Etiologi dari COPD adalah karena kebiasaan merokok atau asap rokok. Maksudnya apa? Mungkin orangnya tidak merokok, tetapi keluarganya atau dia sering berkumpul dengan orang-orang yang sedang merokok sehingga asap rokoknya terhirup. Ya, jadi maksudnya adalah perokok pasif. Kemudian yang berikutnya adalah polusi udara. Ya,
udara. Selanjutnya ada yang lain adalah paparan debu, asap, dan gas-gas kimiawi akibat kerja. Yang lain adanya infeksi saluran nafas pada seseorang. Menyebabkan dia kemudian bisa menyebabkan PPOK atau COPD. Selanjutnya yang berikutnya adalah karena genetik. Ya, dan beberapa faktor resiko seperti usia ini juga meningkatkan faktor resiko PPOK. Lanjut, untuk klasifikasinya. Klasifikasi berdasarkan Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Ya, ini dibagi menjadi 4 derajat. Ya, derajat 1 adalah COPD ringan. Ya, COPD ringan ini dengan atau tanpa gejala klinis. Ya. Jadi bisa jadi tanpa gejala atau ada gejala. Nah, dengan gejala klinis atau tanpa gejala, ya ini biasanya batuk produksi sputum. Ya kalau dengan gejala. Nah ini keterbatasan ya aliran udara ringan. Nah, ini keterbatasan aliran udara ringan ini VEP1 ataukah VP kurang dari 70% atau VEP1 lebih dari 80%. Ini merupakan prediksinya. Nah, pada derajat ini orang tersebut mungkin tidak menyadari bahwa fungsi parunya mengalami abnormal. Kemudian derajat 2, COPD sedang. Ini semakin memburuknya hambatan aliran udara. Ini VEP per KVP-nya ini kurang dari 70 dan VEP1-nya ini kurang dari 50 atau lebih dari 80%. Ini disertai dengan adanya pemendekan jalan bernafas. Nah, dalam tingkat ini pasien biasanya mulai mencari pengobatan oleh karena sesak nafas yang dialami pasien. Yang berikutnya adalah untuk derajat 3 atau COPD berat, ini ditandai dengan keterbatasan atau hambatan aliran udara yang semakin memburuk, yaitu VEP1 ya berbanding dengan KVP ini kurang dari 70%. Nah, tetapi di sini VEP1-nya lebih atau sama dengan 30% atau kurang dari 50%. Ini dari prediksi. Kemudian terjadi sesak nafas yang semakin memberat. Nah, dan penurunan kapasitas latihan dan eksaserbasi yang berulang yang berdampak pada kualitas hidup pasien. Yang terakhir adalah derajat 4, COPD sangat berat. Ini keterbatasan atau hambatan aliran udara yang berat. Ya, jadi VEP1 banding KVP-nya kurang dari 70%. Dan untuk VEP1 kurang dari 30% ini merupakan prediksi atau VEP kurang dari 50%. Nah, ini ditambah dengan adanya gagal nafas kronik dan gagal jantung sebelah kanan. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan manifestasi klinisnya? Ya, untuk tanda gejalanya pasien mengalami batuk, ada sputum putih atau mukoid, ya, jika ada infeksi menjadi purulen, ya, atau adanya nanah atau mukopurulen. Dan yang berikutnya ada sesak, ya, sampai menggunakan obat-obat pernafasan tambahan untuk dapat bernafas. Selanjutnya, bagaimana dengan komplikasinya? Untuk komplikasi infeksi yang berulang, kemudian pneumotoraks spontan, ada ritositosis karena keadaan hipoksia, ya, ada gagal nafas dan ada kor pulmonal. Nah, sekarang tugasnya, ya, karena pneumonia ini sering terjadi, apalagi sekarang wabah corona ini juga terjadi seperti pneumonia. Jadi tugas pertama adalah apa yang dimaksud dengan pneumotorak. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan ritrositosis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kor pulmonal. Ya, jadi apa yang dimaksud dari komplikasi pneumotorak, ritrositosis, dan kor pulmonal. Jadi itu tugasnya. Ya, silahkan
dijelaskan. Jadi hanya 3 saja, saya kira tidak memberatkan. Ya, apa yang dimaksud dengan pneumotorak, retrositosis, dan cor pulmonal. Lanjut yang berikutnya. Nah, kita masuk pada inti dari perkuliahan ini adalah bagaimana patofisiologi dari COPD. Nah, faktor resiko utama dari COPD ini adalah merokok. Ya, tadi seperti kita sudah sebutkan terkait dengan etiologinya, yang pertama adalah merokok. Nah, komponen-komponen asap rokok ini ya merangsang perubahan-perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus dan silia. Nah, selain itu, silia yang melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. Nah, perubahan-perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan sel-sel silia ini mengganggu sistem eskalator mukosiliaris. Nah, jadi akan mengganggu sistem eskalator mukosiliaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah yang besar. Ya, dan sulit dikeluarkan dari saluran nafas. Nah, mukus ini berfungsi sebagai tempat persemaian mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. Nah, timbul peradangan yang menyebabkan edema dan pembengkakan jaringan. Nah, ventilasi terutama ekspirasinya mengalami terhambat, yang menjadi terhambat. Nah, dan kemudian timbul ya dari ventilasi ekspirasinya terhambat, maka timbul hiperkapnia akibat dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan akibat mukus yang kental dan adanya peradangan. Nah, komponen-komponen asap rokok ini juga merangsang terjadinya peradangan kronik pada paru-paru. Ya. Nah, mediator-mediator peradangan secara progresif merusak struktur-struktur penunjang yang ada di paru. Nah, akibat hilangnya elastisitas saluran udara dan kolaps alveolus, ini maka ventilasi berkurang. Nah, saluran-saluran udara kolaps ya, saluran udara yang kolaps terutama pada ekspirasi karena ekspirasi normal terjadi akibat pengempisan atau recoil paru ya, secara pasif setelah inspirasi. Nah, dengan demikian akibat tidak terjadi recoil pasif ya, maka udara akan terperangkap di dalam paru-paru dan saluran udara menjadi kolaps. Ya. Dan ada beberapa karakteristik ya inflamasi yang terjadi pada pasien COPD, yaitu bisa jadi pasien mengalami peningkatan jumlah neutrofil ya di dalam lumen saluran nafas. Kemudian makrofag ya atau di lumen saluran nafas, ya makrofag di dinding saluran nafas dan di parenkim. Juga limfosit CD8+ yang ada di dinding saluran nafas dan parenkim. Yang mana ini dapat dibedakan dalam inflamasi yang terjadi pada penderita asma. Ya, jadi seperti itu patofisiologi dari COPD. Nah, kita lihat secara gambaran pathway-nya. Nah, ini ya mulai dari pasien merokok atau polusi udara, kemudian ada iritasi ke saluran nafas.
Nah, selain dari eh, faktor utama, ada faktor resiko yaitu seperti genetik. Ya, genetik faktor seperti kekurangan alfa 1 antitrypsin ya yang tidak diketahui. Nah, dari mulai merokok ini menyebabkan iritasi saluran nafas yang tadi sudah saya jelaskan secara lebih detail. Kemudian akhirnya meningkatkan produksi mukus. Nah, juga iritasi saluran nafas ini mengganggu pembersihan pada paru. Nah, pada kasus peningkatan produksi mukus ini menyebabkan obstruksi saluran nafas sehingga pasien mengalami sesak. Nah, pada obstruksi saluran nafas ini sehingga juga menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, pada kasus iritasi saluran nafas yang menyebabkan gangguan pembersihan paru ini juga bisa diperparah karena adanya faktor genetik yaitu kekurangan alfa antitrypsin yang menyebabkan gangguan pembersihan paru. Dari gangguan pembersihan paru ini terjadilah peradangan bronkus dan alveolus. Dari peradangan bronkus dan alveolus ini menyebabkan peradangan secara menyeluruh pada peradangan jalan udara. Nah, pada peradangan jalan udara ini, dinding bronkial mengalami kelemahan dan alveolar bisa mengalami pecah. Nah, saat ekspirasi saluran udara yang kecil menjadi kolaps. Nah, kemudian peradangan jalan udara ini juga mengalami hipoventilasi. Nah, dari hipoventilasi ini juga bisa menyebabkan bronchiolitis kronis. Nah, jadi kalau kita pahami, jadi hampir awalnya memang sebelumnya pasien mengalami dari faktor-faktor merokok tersebut ya bisa menyebabkan asma terlebih dahulu atau emfisema atau bronkitis terlebih dahulu, kemudian berlanjut pasien mengalami karena terjadi kolaps ya di saluran parunya sehingga pasien bisa menyebabkan PPOK dan PPOK ini juga bisa langsung dari merokok tersebut kemudian menyebabkan PPOK kemudian komplikasinya bisa menyebabkan emfisema atau bronkitis ya. Nah, makanya bagi yang masih merokok ya silahkan untuk berhenti merokok. Ya, jangan mengurangi rokok, tetapi berhentilah merokok. Karena kalau mengurangi rokok percuma. Jadi berhenti merokok untuk kesehatan kita sendiri dan kita juga harus peduli dengan orang lain, terutama keluarga kita, supaya keluarga kita tidak mengalami penyakit seperti ini. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga, apalagi kita belajar di ilmu-ilmu kesehatan. Ya, jadi sebaik-baik orang belajar itu yang bisa mengamalkannya. Ya. Terutama untuk yang laki-laki ya silahkan untuk berhenti merokok karena yang terjadi ya dari patofisiologi ini kalau sudah kolaps ya pasien sesak nafas komplikasinya ya ini bisa sampai mengalami gagal nafas, mengalami kegawatan, pasiennya bisa meninggal ya karena gagal nafas. Lah pada kasus orang yang mengalami PPOK, ini resiko kematiannya sangat tinggi pada musim-musim atau wabah seperti ini, yaitu wabah corona. Ini kematiannya akan semakin besar karena dia sudah punya faktor resiko gagal nafas, ya komplikasinya bisa gagal nafas, ditambah orang mengalami PPOK, ya kemudian dia terinfeksi virus corona, nah gagal nafasnya akan resikonya sangat besar. Ya, jadi seperti itu dan tidak hanya pasien yang sudah PPOK, dia yang sudah punya riwayat perokok ini juga mengalami gagal nafasnya juga lebih
resikonya lebih besar. Ya, itu saja untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, ya mohon dikoreksi karena keterbatasan saya ya di dalam menyampaikan. Ya mungkin teman-teman mahasiswa punya sumber yang lebih banyak ya karena saya juga manusia kadang tidak tahu atau kadang kurang informasi ya. Dan silahkan mencari referensi dari buku, ya, dari internet, dari e-book, jurnal, dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Ya. Mungkin ilmu sekarang ya sudah tidak relevan untuk 10 tahun ke depan, mungkin ada penemuan-penemuan baru. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.